Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di dalam kajian Tazkiyatun Nafas dan kita sudah masuk ke segmen terakhir. Kita masih membahas tentang pengaruh atau dampak buruk dari kemaksiatan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah sampai kepada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'atan di dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Ketika beliau menjelaskan tentang dampak buruk dari mendengarkan musik. Dampak buruk dari mendengarkan musik atau dampak buruk dari menjadikan musik itu sebagai keseharian kita atau aktivitas keseharian kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita sudah jelaskan bahwasanya musik itu merupakan sesuatu yang telah diharamkan. Ya, diharamkan menurut dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sepakat, bahkan 4 imam mazhab sepakat akan keharaman musik. Ya, sepakat akan keharaman musik. Bahkan ini juga merupakan pendapatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang musik. Mereka menafsirkan bahwasanya musik itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang itu lalai. Bisa menyebabkan seseorang itu berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi ini juga akan keharaman musik juga termasuk dari pendapatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah sebaik-baik generasi umat ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sudah sepatutnya kita mengikuti pendapat mereka. Karena mereka lah orang-orang yang langsung berguru kepada sebaik-baik manusia. Langsung berguru kepada orang yang paling paham akan agama ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepadanya wahyu-wahyu Allah. Yang mana beliau itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali beliau berbicara dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa al-ma'azif, kita sudah jelaskan tadi, ma'azif itu ada 2 penafsiran. Yang pertama adalah ma'azif itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari adalah musik itu sendiri, yaitu suara musik. Atau ma'azif ini juga bisa ditafsirkan dengan tafsiran yang kedua, berupa alat-alat yang bisa mengeluarkan suara musik. Ya, alat-alat yang bisa mengeluarkan suara musik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya al-ma'azif, musik itu merupakan khamrun nufus, sesuatu yang bisa memabukkan jiwa, yang bisa menjadikan jiwa itu mabuk. Ya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya musik itu bisa memberikan dampak buruk kepada jiwa lebih dahsyat daripada dampak buruk yang diberikan oleh khamar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita akan melihat apa hujjah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa alasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya musik itu memberikan dampak atau pengaruh buruk kepada jiwa itu lebih dahsyat daripada pengaruh buruk yang diberikan oleh khamar. Apa hujahnya? Apa alasan beliau? Beliau mengatakan, apabila seseorang telah mabuk dengan suara-suara musik, suara-suara nyanyian yang diiringi dengan musik, maka mereka akan terjerumus. Ya, sedikit demi sedikit mereka akan terjerumus kepada kesyirikan. Ya, mereka akan terjerumus kepada kesyirikan. Ini salah satu di antara alasan beliau kenapa beliau mengatakan bahwasanya pengaruh musik itu lebih dahsyat daripada pengaruh khamar terhadap jiwa itu sendiri.
Karena musik bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Yang kita ketahui kesyirikan itu adalah sebesar-besar dosa. Bahkan dosa besar paling besar adalah kesyirikan. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba Allah meninggal dunia dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, ya, bagi mereka yang tidak sempat bertaubat kepada Allah, ya, sebelum mereka meninggal dunia, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan itu sendiri bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi inilah alasan kenapa beliau mengatakan bahwasanya musik itu lebih dahsyat pengaruhnya kepada jiwa daripada pengaruh khamar. Karena musik bisa menjerumuskan manusia kepada dosa terbesar. Bahkan keharaman terbesar, yaitu kesyirikan. Melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita contohkan tadi kaum muslimin sekalian, ketika ya orang-orang yang gemar ikut konser musik misalnya, atau orang-orang yang menggemari musik, mereka pastinya memiliki idola-idola mereka, yang mereka letakkan kecintaan mereka kepada idola-idola tersebut lebih besar daripada kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Apakah ini bukan termasuk dari kesyirikan? Kita katakan pasti ini termasuk dari kesyirikan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dahsyatnya musik, bisa menjerumuskan manusia kepada kesyirikan yang merupakan dosa terbesar, bahkan keharaman terbesar yang telah Allah haramkan untuk seluruh manusia. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam juga mengatakan, lanjutan dari perkataan beliau, wa malu ilal fawahish wa ilal zulm. Ya, jadi ketika seseorang telah mabuk dengan suara-suara musik atau dengan suara-suara nyanyian yang diiringi dengan musik, maka selain mereka akan terjerumus kepada kesyirikan, mereka juga akan terjerumus kepada fawahish. Ya, fawahish maksudnya adalah perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan-perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah perzinaan. Ya, tidak jarang kita lihat, bahkan sering kita lihat, ya, orang-orang yang suka dengan musik, orang-orang yang bergelimang dengan musik, hidupnya itu dipenuhi dengan musik, itu terjadi di situ perzinaan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena inilah salah satu di antara hal yang mengundang perzinaan, yaitu musik. Jadi salah satu di antara sebab terbesar ataupun hal yang bisa membuat seseorang itu berzina, salah satunya adalah musik itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam juga mengatakan selain seseorang itu bisa terjerumus kepada perbuatan-perbuatan keji, ya, seperti perzinaan dan berbagai macam perbuatan keji yang lainnya, ya, seseorang juga dengan menggeluti musik juga akan terjerumus kepada kezaliman. Kita lihat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diadakan konser-konser musik, betapa banyak orang-orang yang terganggu dengan konser tersebut. Ya, mungkin di samping konser tersebut ada orang yang sedang sakit. Ada seorang nenek-nenek yang mungkin sedang sakit, sudah tua renta sakit. Namun gara-gara musik itu sendiri kaum muslimin sekalian bisa mengganggu orang sakit, ya, atau anak-anak kecil yang sedang tidur terlelap di malam hari. Jadi betapa banyak kezaliman yang terjadi disebabkan karena musik itu sendiri. Ya, jadi inilah contoh di zaman sekarang ini yang nyata-nyata kita lihat setiap hari, bahkan ya, musik itu sendiri bisa menyebabkan kezaliman kepada
orang-orang yang ada di sekitar orang yang menggeluti musik itu sendiri. Jadi mudah-mudahan ya salah satu ataupun perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini bisa menyadarkan kita akan buruknya dampak musik, dan mudah-mudahan kita bisa bertobat dari perbuatan musik itu sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.